Oke, kita mulai. Minggu lalu kita sudah cerita tentang penduduk dan pembangunan ekonomi. Penduduk itu dia menjadi potensi bagi pembangunan. Tapi kalau tambahan penduduknya melampaui dari jumlah yang dibutuhkan, maka tentu akan menjadi masalah bagi pembangunan. Kalau penduduknya bertambahnya banyak sekali, lalu tambahan itu kita tidak memberikan mereka pendidikan yang baik, tentu akan kualitasnya akan rendah. Tambahan penduduk hanya akan memiliki nilai tambah bagi pembangunan jika tambahan penduduk disertai dengan kualitas. Kualitas di sini tidak hanya berhubungan dengan kualitas akademiknya, tapi juga kualitas karakter. Kalau pintar tapi tidak berkarakter, itu tentu tidak bermakna untuk pembangunan. Kalau pintar kemudian dia berkarakter, disiplin, jujur, kerja keras, ulet, tentu akan menghasilkan bagi pembangunan. Mereka yang memiliki kualitas yang baik itu, kualitas akademik dan kualitas karakter, akan menghasilkan bagi pembangunan. Mereka dapat kerja, lalu kemudian punya uang sendiri, akan mereka punya kemampuan untuk membeli barang. Dalam bahasa makro, orang sebut sebagai permintaan efektif, effective demand. Effective demand adalah permintaan yang mempunyai kekuatan untuk membeli barang. Dengan demikian, maka kita mengenal dua macam permintaan. Ada namanya permintaan efektif, ada yang namanya permintaan tidak efektif. Permintaan efektif itu adalah mereka yang mempunyai kekuatan untuk membeli barang. Siapakah mereka? Adalah mereka-mereka yang punya penghasilan, adalah mereka-mereka yang punya pendapatan. Mereka-mereka yang punya pekerjaan, punya penghasilan, punya pendapatan, maka mereka akan mempunyai kemampuan untuk membeli barang. Itulah dalam bahasa makro disebut sebagai permintaan efektif. Tetapi dalam kenyataan bahwa tidak semua penduduk itu tergolong sebagai permintaan yang efektif. Ada yang belum memiliki kemampuan untuk membeli barang. Mereka-mereka itulah yang kita sebut dengan nama permintaan tidak efektif, permintaan non-efektif, non-effective demand. Kalau non-effective demand ini jumlahnya itu terlampau besar, maka tentu akan mengganggu perekonomian. Mengganggunya bagaimana? Mengganggunya itu melalui meningkatnya konsumsi, pengeluaran untuk konsumsi. Kalau pengeluaran untuk konsumsinya itu bertambah besar karena permintaan non-efektifnya terlampau banyak, maka cenderung akan mengurangi yang kita sebut dengan nama tabungan. Tabungannya akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena semua pendapatannya dimanfaatkan untuk kepentingan konsumsi. Untuk makan minum saja. Maka tabungannya akan nihil. Kalau tabungannya tidak ada, maka apa yang terjadi dengan pembangunan? Investasi akan tidak ada. Karena apa? Investasi itu berasal dari tabungan. Investasi berasal dari dana tabungan. Dana tabungan itu baik berasal dari masyarakat, individu, maupun dari pemerintah. Pemerintah juga punya tabungan setiap tahunnya. Jumlah tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat itulah menjadi sumber untuk ada investasi. Investasi itu apa? Investasi itu adalah aktivitas untuk membuka usaha. Singkatnya begitu. Ada orang-orang tertentu yang tugasnya adalah menghasilkan barang. Orang-orang itu kita sebut dengan nama produsen. Entrepreneurship
wira swastawan. Orang-orang wira swasta itu tugasnya adalah menghasilkan barang, memproduksi barang. Mereka memproduksi barang itu untuk kepentingan penduduk. Orang-orang yang produsen itulah yang tugasnya adalah menghasilkan barang, tugasnya adalah membuka lapangan pekerjaan baru. Itu adalah investor. Bagaimana mereka bisa buka usaha? Uangnya dari mana? Ya uangnya pinjam di bank. Bank ambil uang dari mana? Bank ambil uang dari masyarakat itu yang tabungan-tabungan itu. Jadi tabungan pemerintah, tabungan masyarakat, tabungan individu, lalu banknya memanfaatkan uang tabungan masyarakat itu untuk dia pinjamkan kepada orang-orang investor itu. Orang-orang produsen itu, lalu produsen itu dipakai uang itu untuk membuka lapangan kerja. Itu alur ceritanya. Bahwa kalau permintaan non efektifnya terlampau banyak, maka cenderung akan meningkatkan konsumsi. Kalau konsumsi banyak, tabungannya akan nihil. Tabungan ini maka akan mengganggu investasi. Tak ada uang untuk banyak pinjaman kepada para pengusaha itu. Itu cerita tentang hubungan antara penduduk dan pembangunan. Persoalannya berbeda kalau tambahan penduduk itu adalah disertai dengan pintar-pintar, sehat, mereka akan punya pekerjaan. Kalau punya pekerjaan, semua orang dalam rumah itu punya pekerjaan, semua orang di negara itu punya pekerjaan, maka berarti semua orang punya kemampuan untuk membeli barang. Semua orang atur dirinya sendiri karena dia punya kemampuan, dia punya uang. Kalau semua orang punya penghasilan sendiri, itu berarti bahwa permintaan efektifnya tinggi. Nah, ini akan mendorong tabungan. Konsumsinya akan berkurang karena semua orang punya uang. Tabungannya akan tinggi, investasi juga tinggi. Lapangan pekerjaan akan terbuka, pengangguran akan berkurang. Ini cerita tentang hubungan antara penduduk dan pembangunan ekonomi. Jadi, kalau tambahan penduduk disertai dengan kualitas, itu akan bermakna bagi pembangunan. Akan menghasilkan nilai tambah bagi pembangunan. Tetapi kalau tambahan penduduknya tidak disertai dengan kualitas, maka dia akan merugikan pembangunan. Tambah penduduk, tambah makan, tambah pakai, tambah minum. 10 kilo untuk satu orang biasa sampai 2 minggu. Sekarang karena ada 4 orang, maka 10 kilo tidak sampai 2 minggu. 3 hari selesai. Apalagi makan tambah. Makan kosong juga makan tambah. Disuruh makan roti banyak-banyak juga ditanya, sudah makan belum? Dia belum. Loh, tadi makan roti, lah itu kan bukan nasi. Nah, gimana nih? Makan roti 12 bakul juga belum dia makan, kecuali makan jagung, makan nasi. Itu ya kita orang timur begitu. Makan mesti tambah. Makan pagi, makan siang, makan malam, tak ada bedanya. Gunung. Makan kosong saja tambah, apalagi makan ada lauk. Lupa berhenti. Dia sudah sendok di piring, dia angkat muka, kecuali makan di piring sudah habis. Selama makan masyarakat, dia tidak akan angkat muka memang. Saat makanan sudah habis, piringnya masih asap, masih panas. Disufight habis makanan dong. Ya, jadi konsumsi itu kalau terlalu banyak itu mengurangi tabungan. Ada formula sederhana ya, di makro itu kita dapatnya begini. Y sama dengan C plus S. Ini apa artinya? Bahwa pendapatan itu digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Dengan kata lain, maka S sama dengan Y kurangi dengan C.
S sama dengan Y kurang C. Atau S hanya terjadi bila Y-nya lebih besar dari C. Kalau Y lebih besar dari C, maka ini akan menghasilkan saving, tabungan. Kalau C-nya lebih besar dari Y, maka tidak ada S. Kalau C-nya lebih besar dari Y. Kalau S-nya tidak ada, maka pengaruhnya kemana? Ke investasi. Pengaruhnya ke investasi. Pengaruhnya macam apa? Investasi akan turun. Karena S tidak ada. Tidak ada S, investasi akan turun. Kalau investasinya turun, maka apa yang terjadi? Kesempatan kerja juga akan turun. Kalau kesempatan kerjanya akan turun, maka yang terjadi apa? Pengangguran akan tinggi. Pengangguran akan tinggi. Itu cerita dari mulai dari permintaan efektifnya sampai pada kesempatan kerja.